Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Arah 9 Channel. Apa kabar? Semoga Anda senantiasa tenang di hari tenang. Walaupun saya yakin banyak yang tegang. Tetapi bagaimanapun kita doakan semoga negeri ini tenang-tenang saja menjelang pesta demokrasi istilahnya. Dan semoga sukses, Allah meridhai. Nah, saudara-saudaraku, tanpa mengurangi rasa tenang di hari tenang, tadi malam di salah satu grup WhatsApp beredar informasi bahwa seorang kiai dalam tanda petik diancam oleh seseorang yang berada di salah satu kelompok yang tidak perlu saya sebut. Ancaman itu rencana ia mau didatangi atau dia harus mendatangi. Apa sebabnya? Karena ia membahas tentang DN Aidit yang menurut si kiai ini, sang kiai ini, DN Aidit sebagaimana postingan yang ia terima adalah seorang Ba'alawi. Nah, dari sini mengingatkan kepada konten di Arah 9 Channel ya, beberapa bulan yang lalu bahkan sampai 2 kali. Saudara-saudaraku sekalian, sebenarnya kita sebagai bangsa Indonesia harus menerima kenyataan apapun adanya. Dan kita harus memilah antara kita yang hidup saat ini dengan orang tua atau leluhurnya dulu berbuat apa atas negeri ini. Karena bagaimanapun yang lalu biarlah berlalu, kita sekarang menata kebersamaan. Tetapi nampaknya ini bukan perkara mudah. Dan seringkali terjadi gorengan-gorengan. Dan apa yang saya sampaikan terkait dengan DN Aidit, itu saya atau kami tidak memastikan sepasti-pastinya bahwa dia seorang Ba'alawi. Kami di sini hanya memberikan data pembanding dari apa yang disampaikan oleh almarhum Habib Zain yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Rabithah Alawiyah, yang juga informasi atau surat pernyataan resmi dari Rabithah Alawiyah bahwa DN Aidit itu bukanlah seorang Ba'alawi. Namun ketika saya mencoba mengulik informasi lebih jauh lagi tentang siapa DN Aidit dari berbagai sumber tentunya, dan dari pengakuan sang anak yakni Pak Ilham Aidit, yang ini tentu bukan rahasia lagi karena beliau diwawancarai di beberapa media, baik itu situs berita online dalam bentuk tulisan ataupun dalam media layar kaca ya, di televisi. Dan satu di antara pengakuan dari Pak Ilham ini bahwa kakeknya dulu ya itu mengatakan bahwa memang kata Aidit ini adalah salah satu marga yang disambungkan kepada marga Al-Aidit. Dan menurut Ketua Rabithah, kata Aidit ini sendiri sebagaimana disampaikan oleh Habib Zain ya, nanti lebih jelasnya Anda bisa menyaksikan tayangan kami. Saya tidak ingin mengulangi beberapa kali. Anda bisa menyaksikan saja rincian kami yang sudah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu. 2 kali kami menyampaikan hal itu. Bahwa kata Aidit yang pakai T itu sebenarnya pakai dal, pakai D Aidit. Memang itu salah satu marga dari kaum Ba'alawi. Hanya saja DN Aidit yang dimaksud yang menjadi gembong PKI itu bukanlah bagian dari Ba'alawi. Lalu dari mana dia mendapatkan kata Aidit yang kemudian menjadi T itu D-nya atau dalnya? Itu karena kakek tirinya itu dari marga Aidit. Kurang lebih seperti itu. Untuk lebih jelasnya nanti Anda bisa melihat ulang tayangan kami. Insya Allah juga nanti akan coba ditaruh di kolom deskripsi untuk mempermudah. Nah, di sini saya ingin menyampaikan beberapa hal secara garis besar tentu tentang kontroversi penyampaian dari pihak Rabithah, kalau kita persempit gitu ya, kalau kita permudah maksud saya, dari pihak Rabithah dengan kenyataan yang ada di lapangan atau dari fakta-fakta yang tertulis. Satu di antaranya saya akan tampilkan di layar ini untuk mempermudah, bahwa versi Rabithah Alawiyah nama DN Aidit itu adalah Ja'far bin Nuh Aidit. Ternyata ini keliru. Mungkin ini terbawa oleh informasi yang mengatakan DN itu adalah Ja'far Nawi, sehingga dikatakan oleh pihak Rabithah yang disampaikan oleh Habib Zain, dan ini Anda bisa mencari di beberapa situs berita ya,
termasuk diantaranya fakta kini, itu bernama Ja'far bin Nuh. Sementara saya tulis di sini versi 2 non RA, nama asli DN Aidit adalah Ahmad Aidit bin Abdullah Aidit bin Ismail. Ini sesuai dengan data bukan hanya wawancara, karena ayah dari DN Aidit itu adalah seorang pegawai negeri lah istilahnya, istilah sekarang Menteri Kehutanan, yang otomatis nama dia itu tercantum dalam kepegawaian. Bahkan belakangan bapak dari DN Aidit ini, yaitu Pak Abdullah Aidit, itu juga menjabat sebagai, kalau istilah sekarang ya, anggota DPRD lah ya. Sehingga dengan demikian tentu lebih bisa diterima bahwa nama dari DN Aidit itu sebagaimana yang tertera dalam buku tentang DN Aidit atau dari data kepegawaian sang bapak, yaitu Pak Abdullah Aidit. Yang berikutnya adalah versi Robito Alawiyah mengatakan bahwa kakek tiri DN Aidit saudagar Arab bermarga Aidit yang hijrah ke Palembang, Sumatera Selatan. Sementara dari data lain, data yang lebih bisa diterima karena ini bersumber dari buku biografi tentang keluarga Aidit, itu bahwa buyut DN Aidit berasal dari Sumatera Barat yang hijrah ke Bangka Belitung. Ini hal lain saja ya. Ini dari sisi realitas lebih bisa diterima karena DN Aidit itu lahirnya di Bangka Belitung. Dan yang ketiga, ini menurut saya cukup memprihatinkan. Ayah seseorang yang masih hidup dikatakan sudah meninggal. Ini Anda bisa lacak atau Anda bisa menyaksikan tayangan kami yang sebelumnya, yang di situ kami cantumkan juga beberapa sumbernya ya. Versi Robito Alawiyah bahwa kedua orang tua Aidit wafat sebelum DN Aidit ke Jakarta. Tapi realitasnya bahwa ayah DN Aidit masih hidup sebelum dan sesudah DN Aidit di Jakarta. Bahkan ketika DN Aidit itu ditangkap, ayahnya mengetahui. Beberapa tahun kemudian sang ayah meninggal. Maka dari sini Anda bisa menilai mana sebenarnya yang objektif dari penyampaian terkait dengan DN Aidit ini. Tentang siapa DN Aidit, dia gembong PKI, dia seorang pelaku pemberontakan, katakanlah demikian, itulah sebuah realitas yang terjadi pada masa itu. Apakah anaknya akan menuruni? Kan belum tentu ke sana. Tetapi dalam hal ini saya lebih menyoroti kepada kesimpang siuran informasi ini. Sekali lagi, yang harus ditegaskan bahwa orang tua DN Aidit adalah seorang pegawai negeri yang datanya jelas tertera. Bahkan dalam informasi seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, ketika DN Aidit ini mengusulkan, sudah di Jakarta ya, mengusulkan agar namanya dirubah menjadi Dipa Nusantara, sang ayah tidak bersedia. Sang ayah menolaknya karena apa? Ini terkait dengan slip gaji. Bagaimana ketika sudah dirubah menjadi Dipa Nusantara, sementara dalam form resminya itu adalah Ahmad. Namun karena Aidit ini maksa, gampangannya gitu, akhirnya sang ayah mengikuti. Nah, ini beberapa di antara yang kami ulas, dan ini menjadi perhatian bagi kita semua di dalam menyikapi persoalan. Jadi jangan lantas kemudian ketika kita meyakini bahwa Aidit ini bukan Habib, gitulah gampangannya, lantas kita ngajak bertengkar. Ini kan pola-pola pemikiran yang primitif ya. Kita cari dong datanya gitu. Kalau ternyata apa yang saya sampaikan ini bisa dibentahkan karena ada data yang lebih akurat lagi, ya monggo, saya akan terima. Karena apa yang saya sampaikan adalah data-data yang ada. Nah, di situ kenapa saya sekarangan ini jarang untuk diskusi terlalu lama di grup-grup WhatsApp, karena seringkali ya terjadi seperti itu, dan bagaimanapun kita bersaudara yang seharusnya kita saling mencerdaskan, bukan saling merendahkan. Nah, hal lainnya juga di kolom komentar ada yang mengatakan wajahnya Aidit aja nggak Arab. Lah begini sahabat-sahabat sekalian ya, kalau wajah Arab atau tidak Arab itu kita harus memiliki ilmu tersendiri terkait dengan wajah. Nah, apabila kita melihat dari sisi Haplu Group ya, mereka ini kan dikatakan Haplu Groupnya bukan Arab, otomatis wajahnya tentu tidak Arab. Tapi itu hal lain, terlalu jelimet menjelaskan. Gampangnya begini, kayak saya saja nih, kayak saya ini yang wajah Madura, kalau saya pakai serban, insya Allah agak-agak mirip Arab. Tetapi dari mana posisi saya harus difoto, kan begitu.
Atau saya ambil gampangannya ya, saya pernah kenal dengan nama Aidit juga ini. Nah, kawan yang hebat nih, seorang Habib yang bermerga Aidit, saya tampilkan di layar. Mu'annas al-Aidit yang pakai topi, yang pakai peci itu Habib Husin, Habib Madura itu yang pakai peci, topi ya, topi itu adalah Mu'annas al-Aidit. Cukup terkenal beliau dalam dunia dunia cyber ya. Sekilas apakah beliau ini berwajah Arab? Tampak tidak kan? Jadi seperti itu kalau kita berbicara tentang wajah. Dan yang tampak ngarap gitu gampangannya ya, kalau untuk dipermudah, adalah adik dari DN Aidit. Adik lain ibu ya, adik lain ibu. Satu ayah dari bapaknya Pak Aidit, yaitu Pak Abdullah. Saya perlihatkan gambarnya. Gambar ini bersumber dari tirto.id ya. Ngapunten Pak Tirto, saya pinjam gambarnya untuk memperlihatkan. Dari sini tampak kan betapa hidungnya mancung. Beliau hidup di luar negeri. Beliau seorang seniman ya, penulis. Beliau seorang sastrawan gitu, katakanlah demikian. Dan beliau sudah wafat. Foto yang ditampilkan ini adalah foto ketika beliau masih muda. Beliau sudah wafat beberapa tahun yang lalu. Nah, dari semua uraian ini, saya ajak Anda untuk objektif di dalam menilai sesuatu dan jangan mendahulukan emosi ketika kita terjadi diskusi. Demikian saudara-saudaraku sekalian, sekedar untuk menyapa Anda dan menginformasikan sesuatu yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.